Bapa, pada saat ini kami rindu belajar dari firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan untuk mengaplikasikannya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua yang ada di ruangan ini, agar hati dan pikiran kami hanya terarah kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini kita akan belajar sebuah tema ya. Tema kita hari ini adalah murid bertumbuh bersama. Saya lihat dari YouTube-nya murid bersaksi gitu ya. Murid apa gitu ya. Luar biasa, dan hari ini kita akan melihat bagaimana menjadi murid yang bertumbuh bersama. Dasar Alkitabnya 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 9. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai 9. Apakah saya sudah siarkan PPT-nya ya? Mungkin PPT-nya nanti bisa disiarkan. Saya bacakan hidup orang Kristen. Itu judul yang diberi oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ayat yang ke-7 dari 1 Petrus 4. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap kita membaca, merenungkan dan belajar untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara, ada dua tujuan ya, slide yang kedua. Ada dua tujuan dari pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama adalah jemaat atau kita semua diharapkan gitu ya, bisa dibimbing untuk masuk dalam pertumbuhan iman melalui persekutuan bersama saudara seiman. Karena makanya kan judulnya murid bertumbuh bersama gitu ya. Kayaknya belum diganti ya, slide yang kedua ya. Jadi yang itu yang pertama, itu harapannya. Terus kemudian kita bersyukur kalau di gereja kita ada banyak komunitas-komunitas yang bagi saya mungkin komunitas itu juga sesuai range usia kan gitu ya. Ada yang sekolah minggu, ada yang remaja, ada tunas, ada yang dewasa, ada cell group dan lain sebagainya. Nah, betapa kita kalau ingin berbicara di tujuan pertama akan tentu menolong ketika kita masuk kepada kedua. Nomor 2, tujuan yang kedua gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan gitu ya. Saya mengajak kita mengawali pembahasan murid bertumbuh bersama ini dengan slide yang selanjutnya. Jika keselamatan gitu ya, ini kan dulu ya, kita samakan dulu pemikiran kita. Jika keselamatan kita terima, anugerah keselamatan, kita percaya Yesus, kita menerima hidup yang kekal, itu karena anugerah Tuhan semata. Tanpa ada peranan kita sama sekali. Oke, setuju ya Bapak Ibu ya. Gak ada peranan kita kan ya. Semua karena kasih karunia Allah gitu ya dibilang ya. Kita bisa percaya kepada Kristus, tidak ada peran kita di dalamnya. Tapi berbicara tentang pertumbuhan iman, berbicara tentang pertumbuhan kerohanian, itu saya pakai sekarang kan lagi ngetop nih. Kalau mau jadi sukses gak bisa berjuang sendiri. Sukses itu harus berkolaborasi. Bener gak ya? Kita lihat sehebat apapun pikiran kita kerja sendiri gak bisa. Makanya sekarang kalau orang mau cari kerja cuma bisa satu ilmu gak laku. Kita mesti bisa, ilmu komputernya bisa, ilmu ininya bisa, ilmu itunya bisa gitu ya. Sehingga apa? Atau kita barangkali gini, oke di sini saya gak bisa, saya butuh orang yang seperti ini, saya butuh orang yang seperti ini. Sukses itu akan jauh lebih mudah didapati ketika kita berkolaborasi. Berkolaborasi, pertumbuhan kerohanian, pertumbuhan iman juga bisa dikatakan bisa kita alami jikalau kita berkolaborasi antara diri kita, sesama kita dan Tuhan. Gitu ya. Jadi paketan tuh, diri kita, sesama dan Tuhan. Kalau andaikan Bapak Ibu ya, andaikan misalnya tanpa manusia lain kita bisa bertumbuh dan bisa betul-betul itu yang Tuhan mau. Barangkali waktu kita percaya Yesus disuruh aja naik gunung, bener gak? Setelah engkau percaya Yesus, mengucilkanlah dirimu kemana saja engkau mau, kan gitu kan ya. Tapi kan gak di situ gitu ya. Tuh kita lihat. Nah lalu slide bawahnya lagi,
komunitas gitu ya. Komunitas sebagai salah satu sarana yang efektif dalam pertumbuhan iman atau pertumbuhan kerohanian kita. Komunitas itu sarana yang efektif. Makanya tidak ada rekomendasi kalau mau bertumbuh di dalam iman, GPP, gereja pindah-pindah. Itu gak direkom itu, bener gak ya? Saya sering kali nanya, ketemu waktu satu kali saya ibadah, loh kok kamu di sini? Bukannya lu jemaat di sana? Saya bilang gitu kan ya. Terus dia bilang kata, iya yang di tempat yang lama saya tersinggung, lihat ya. Bagaimana bisa belajar bertumbuh memaafkan, tersinggung dikit lari. Cari gereja baru atau GJJ, gereja jalan-jalan gitu ya. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang komunitas, komunitas itu harus tempat yang satu. Di mana kita terus ada di sana. Di situ kita akan diasah, di situ kita akan saling bergesek gitu ya. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kalau orang yang biasanya ya oke ada masalah lari, ada masalah lari. Sesungguhnya dia akan terus jalan di tempat. Dan yang kedua adalah, itu kan berarti gak naik kelas tuh. Percayalah ketika pindah ke tempat lain, dia akan diulang lagi Tuhan kelas 1 lagi. Gak akan naik ke kelas 2. Ribut lagi, kepindah lagi. Berarti dia akan ngulang lagi kelas 1-nya. Oleh karena itulah bersyukur Bapak Ibu dan Saudara jikalau kita semua yang ada di ruangan ini tetap ada di tempat ini. Kita bertumbuh dalam komunitas yang ada di tempat ini lepas dari ada ketidaksempurnaannya. Kalau sudah sempurna kan berarti gak ada saling bertumbuh bersama, benar gak sih? Kalau kita ngelihat Bapak Ibu sekarang gini, gereja kumpulan orang berdosa, setuju? Tapi lucu ya, kadang-kadang ada orang berdosa diributin kan ya, benar gak sih? Dijauhi, dimusuhi, dihakimi. Itu kata mahasiswa saya sih. Mahasiswa saya bilang, saya gak suka dengan gereja Bu Ida. Itu orang-orang kudus berkumpul untuk menghakimi. Kok bisa gitu sih nak? Lah iya, kalau kita jujur, saya kesaksian, saya ngomong, saya jatuh dalam dosa A. Langsung Bu Ida, wah kamu orang berdosa, kata dia gitu. Saya bilang, waduh gitu nak ya, harusnya gak gitu sih. Kalau kita punya pemikiran gereja adalah kumpulan orang berdosa yang sudah diselamatkan, disucikan dalam proses kesempurnaan. Berarti kan proses sempurna, berarti belum sempurna dong. Kalau belum sempurna jangan pernah menuntut kesempurnaan. Kan gitu kan ya. Tapi sama-sama apa? Ayo saling ngasah kesempurnaan itu gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara, pernah gak dengar orang tua ngomong ke anaknya? Semoga orang tua di sini gak gitu ya. Tapi gak apa-apa lah, hampir semua orang tua saya juga suka begitu. Jangan tiru yang jelek dari papa dan mama, betul ya. Tirulah yang baiknya gitu ya. Karena yang paling tahu siapa kita anak-anak kita kan. Atau istri suami kita kan ya. Jangan tiru yang jelek, tiru yang baik. Bolehkah saya sempurnakan kalimat itu? Boleh kalimat itu diucapkan. Anak-anakku, suamiku, istriku, papa mamaku, mertuaku gitu ya. Jangan tiru yang jelek dari saya. Tirulah yang baik dan sempurnakan yang jelek itu. Gitu dong. Iya kan? Kan gak ada yang sempurna. Berarti oke, kita yang baiknya kita ditiru, yang gak bagusnya disempurnakan. Nah mari kita lanjut lagi gitu ya. Kita belajar nih ya, komunitas sebagai salah satu sarana yang efektif untuk membuat kita bertumbuh karena ada banyak gesekan di situ. Bahkan disitulah asahan itu mulai terjadi gitu ya. Kita belajar slide bawahnya lagi dari 1 Petrus 4, 7-9. Mungkin Bapak Ibu kalau ngikut terus ya ibadah terus di tempat ini gitu ya. Itu yang saya bilang tadi kalau enggak GPP kita bisa Bapak Ibu bisa dapat suatu rangkaian 1 Petrus yang begitu dalam loh sebenarnya. Saya lihat ya pembahasan di situ wow gitu ya. Dijelasin jadi pasti mungkin udah berulang-ulang dikasih tahu. Kondisinya mereka menderita bener gak ya? Itu kan kayaknya diulang-ulang kan ya. Bagaimana kita bersaksi dalam penderitaan gitu ya. Jadi sebelum saya berkhotbah saya dengerin khotbah-khotbah yang ada di YouTube-nya ya. Oh oke, udah bahas ini. Jadi saya gak bahas lagi yang sudah dibahas gitu maksudnya ya. Nah Bapak Ibu dikatakan di sini dalam ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini berbicara tentang menjelang kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus itu sudah dekat. Lepas dari ya Bapak Ibu kalimat ini seringkali tapi kok gak datang-datang gitu ya. Pernah gak sih ada yang berpikir kayak gitu? Saya punya temen ya, alumni loh ya. Tapi saya rasa dia bercanda kali ya. Saya berharap dia bercanda, kalau serius dia, aduh semoga dia bertobat gitu ya. Dia bilang ke saya, Ida saya gak percaya lagi Yesus datang kembali.
Kenapa C? Saya bilang gitu ya. Lah sekarang waktu gue belum nikah waktu gue masih SD, gue masih sekolah minggu. Guru sekolah minggu saya cerita, adik-adik Tuhan Yesus akan datang kembali. Harus percaya Yesus, ayo yang mau percaya Yesus. Terus gue percaya Yesus dah. Remaja dibilang lagi, pemuda dibilang lagi, saya masuk seminari dah. Saya dibentuk belajar, Yesus akan datang, udah deket waktunya. Terus udah gitu udah gue nikah. Punya anak 2, anak saya yang seumuran saya ke sekolah minggu. Apa kata guru sekolah minggunya? Adik-adik, Tuhan Yesus akan segera datang. Kapan dah gitu ya. Bapak Ibu kadangkala kita sebenarnya kan mau soal kapan datang itu gak urusan kita. Ada banyak orang Kristen ngurusin yang gak perlu diurusin. Tapi yang perlu diurusin gak diurus. Kan gitu kan ya. Kapan berarti bukan urusan kita. Kapan Tuhan Yesus datang gak urusan kita. Yang urusan kita adalah apa yang kita berbuat menjelang menyambut kedatangannya. Jadi gak usah dibalik-balik. Jangan pikirkan sesuatu yang gak perlu kita pikirkan gitu ya. Nah itulah yang terjadi. Menjelang kedatangan Kristus ada penderitaan, ada tantangan, ada godaan. Sama saya rasa apa yang dialami oleh jemaat pada saat itu sama dengan apa yang kita alami saat ini. Saya rasa gak terlalu berbeda Bapak Ibu, benar gak? Sama kita berjuang untuk itu. Oleh karena itu, boleh lanjut lagi slide-nya. Bagaimana kita menjadi komunitas? Jadi kita ngomong bagaimana kita saya pakai Bapak Ibu. Ketika saya bilang kita, berarti bukan peran pengurus gereja saja. Bukan peran hamba Tuhan saja. Bukan peran 1-2 orang atau sekelompok orang saja. Berarti peran semua orang yang ada di dalamnya. Bagaimana kita menjadi komunitas yang dapat bertumbuh bersama dalam iman, dalam kerohanian, dalam situasi di dunia ini. Kalau saya boleh pakai istilah ya, nggak terlalu baik kan ya. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan, ada banyak aduh gimana ya nanti ya tahun depan nih aman gak sih, pemilu aman gak sih gitu ya. Terus mulai lagi ya, tapi untung gak jadi itu ya, kayaknya sempat ya ada isunya. Wih Covid nih muncul lagi yang baru betul ya. Wah lockdown nih kayaknya Singapura udah gini, ini sudah gini. Terus ternyata ya puji Tuhan enggak, coba kalau betul-betul ada gitu ya. Mungkin kita mengalami aduh begitu banyak hal yang membuat kita khawatir untuk hidup di dunia ini. Ya tapi saya yakin sekali sekuatir-kuatirnya kita hidup di dunia gak ada yang pengen cepat-cepat balik ke surga. Betul ya? Betul gak ya? Nah kan ada, kita masih pengen di dunia ya. Oleh karena itu poin pertama, mari kita menciptakan komunitas yang mengasah penguasaan diri kita. Kita ciptakan, Bapak Ibu gak bisa, itu gak ada dengan sendirinya. Mesti melakukan sesuatu. Waktu kita belajar kita pengen aku nih ingin belajar nih dalam situasi yang tidak baik ini. Dalam situasi kondisi negara kita, situasi kehidupan kita, kekhawatiran-kekhawatiran kita. Kita perlu menciptakan, komunitas itu kita ciptakan untuk mengasah penguasaan diri kita. Kata kuasai diri, boleh slide bawahnya lagi. Kata kuasai diri di sini adalah bagaimana kita bisa menjaga, slide selanjutnya ya. Menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita, tindakan kita untuk lebih hati-hati. Jadi kita mesti pikirkan oke ya berarti kita ciptakan nih. Ciptakan mengasah gitu ya. Mengasah diri kita, penguasaan diri kita. Berarti mengasah bagaimana kita menjaga pikiran kita. Mengasah bagaimana kita berkata dan bertindak hati-hati. Dengan kata lain berarti kita menjadi berkat dong. Bagi orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena kalimat tuh kalau kita bilang. Ini kalau namanya pikiran Bapak Ibu. Prasangka tuh ngeri gak sih sebenarnya? Prasangka itu kalau kita sudah gini nih. Kita lagi gak enak nih sama satu orang misalnya Bapak Ibu ya. Terus kita biarkan pikiran kita jalan terus nih. Wow pas dia lewat padahal dia gak lihat kita. Dia memang gak lihat nih benar-benar gak lihat. Kita ngomongnya sudah apa? Dia lihat saya tetapi dia menghindar gitu kan ya. Ceritanya kemana-mana gak tuh? Makanya saya selalu bilang hati-hati dengan prasangka. Lah daripada berprasangka datengin langsung gitu ya. Saya kan orang Sumatera ya. Jadi saya susah kalau misalnya gak ngomong ya. Kalau memang gak senang langsung aja saya ngomong gitu ya. Saya langsung kasih tahu. Loh Mbak tinggal tanya kan. Tadi kamu ngindari saya ya. Mungkin dia akan bilang enggak kan gitu kan ya. Dan kalaupun dia bilang iya. Tinggal dilanjutkan lagi kenapa. Nah itu kan langsung tuh ya. Supaya pikiran kita tenang.
Supaya pikiran kita gak berpikir kemana-mana. Aduh saya gak mau ke gereja lagi karena di gereja itu membuat saya A, B, C, D, A, G gitu ya. Kayaknya satu gereja sudah tahu tentang saya. GR banget gitu ya. Apa betul gitu ya. Kan belum tentu juga kan gitu. Nah itulah sebabnya dikatakan mari kita menguasai diri kita. Menjaga pikiran kita. Jadi dalam komunitas itu berarti ketika kita bilang kita menjaga pikiran. Berarti mau tidak mau dalam komunitas itu kita harus belajar. Balik lagi yang bilang yang agar pikiran kita bersih, benar itu kan baliknya ke firman Tuhan gak sih? Gak ada lagi yang lain kan ya? Berarti balik lagi kita kalau ngomong oke Tuhan, berarti dalam komunitas kita itu harus komunitas yang betul-betul belajar firman itu dengan benar. Firman Tuhan itu dengan ya bukan dengan cara mungkin dengan cara pemikiran kita saja, tetapi betul-betul belajar dengan serius makna dari kebenaran firman Tuhan. Supaya menolong kita oke nih ya, ada sesuatu firman Tuhan bilang apa? Ayo terbuka, ayo omongkan, ayo selesaikan. Nah kita akhirnya karena pikiran yang diterangi oleh firman, kita gak akan nyaman ketika pikiran kita tuh berpikir negatif tentang orang lain. Iya kan? Kalau kita dikuasai oleh firman Tuhan, mungkinkah kita bisa berpikir negatif tentang orang lain? Saya rasa tidak. Nah setelah itu kita juga ciptakan bagaimana menguasai diri kita supaya kita terus diasah belajar agar berkata dan bertindak itu gak sembarangan. Ya bisa sih, kadang-kadang kan kalau namanya dalam jemaat ada orang yang begitu halus kalau menegur, betul ya. Tapi ada juga orang yang kadang-kadang menegur, kadang lupa. Kata yang dipakai mungkin harusnya lebih halus dikit gitu ya. Walaupun intinya tetap sama, teguran. Bapak Ibu percayalah, sehalus apapun kritikan, pasti gak seneng orang dengar, bener gak? Tambah lagi kalau dilakukan dengan cara kasar kan. Yang halus saja ditolak. Nah kalau kita ngerasa kayak oke ya, ini kayaknya kalau ibu ini ngomong, aduh walaupun benar semua, tapi tertuduh poinnya menyiksa orang gitu ya, menyiksa hati orang. Nah kita datengin, tante kayaknya itu kok gak pas ya gitu ya. Saya ingat dulu waktu saya pelayanan di gereja Bapak Ibu. Saya adalah orang kan gini, jadi tiba-tiba tuh ada ya namanya kadang di gereja ada orang yang baik hati kan ya. Baik hati banget sama hamba Tuhan ya. Baikin, saya pokoknya tiap hari dapat macam-macam lah, buah lah, makanan lah, pokoknya ya asik banget lah ya. Di satu titik dalam rapat, di rapat itu saya gak setuju dengan si tante itu ya. Jadi saya bilang saya gak setuju gitu ya. Terus tiba-tiba setelah saya bilang tidak setuju gitu ya, terus dia mungkin tersinggung kali. Terus akhirnya cerita gosip yang keluar adalah Evangelis Ida suka minta-minta. Kembali kan ya. Wah terus saya ketemu dengan orang, lu dibilangin lo katanya lu suka minta-minta. Kapan gua khotbah ya, gua khotbahin sekalian dari mimbar. Tapi saya pikir itu gak solusi. Saya datengin tantenya. Tante, dari puluhan kali engkau memberkati saya, yang mana yang saya minta? Apakah ada yang saya minta? Oh siapa yang ngomong? Saya gak ngomong gitu. Gak gitu ya. Yang ngomong si ini, sebut semua tuh yang ngomong tuh. Mungkin pola itu di sebuah gereja masih belum terbiasa. Tapi bagi saya keterbukaan itu harus dibiasakan. Supaya tidak pikiran kemana-mana. Gimana tante? Ini saya udah ngomong ini gimana nih? Apa nih lanjutannya gimana nih? Saya bilang kepada dia. Wah saya gak ngomong gitu ini. Kalau gitu tolong klarifikasi ke semua orang yang tante telepon. Daripada nanti saya yang akan mengklarifikasinya. Dan mulai hari ini gak perlu kirim apapun. Karena sampai detik ini berkat Tuhan cukup untuk saya membeli apa yang tante berikan. Karena saya sakit banget kan ya. Kalau orang kali, gila nih ya. Saya waktu pulang pikir juga sih, kayaknya gue terlalu keras juga kali ya. Biar aja lah, dia gak ngaku kok. Coba dia ngaku, iya dak saya ngomong. Kali saya langsung luluh kali ya. Oh iyalah gitu, tante lain kali jangan gitu dong. Nah, mungkin saya juga turun kan nadanya kan. Dia bilang saya tidak ngomong. Oh buktinya sudah puluhan orang ngomong kok. Bilang kagak gitu ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara kasih oleh Tuhan, saya merasa apa? Di kepala saya cuma mikir saya harus ngomong. Saya harus bilang ke tante ini. Saya pengen dia belajar. Tidak gampang untuk ngomong sesuatu. Apalagi itu sebuah ketidakbenaran. Kalau saya tidak ngomong dia tidak akan pernah belajar. Dia tidak akan pernah diproses oleh Tuhan. Bertumbuh untuk lebih bijaksana di dalam berkata-kata. Kenapa banyak orang di gereja kadang-kadang gak bertumbuh? Sekali ada orang misalnya suka ngomongin orang terus kita rasa ini orang bener-bener nih. Si
bapak ini, si ibu ini, si anak ini orang yang paling suka ngomongin orang. Bapak ibu pada waktu kita mengklaim orang itu suka ngomongin orang, tanyakan ke diri kita, emang apa yang sudah kita perbuat untuk dia? Kalau belum berbuat apa-apa, tidak usah berkomentar apa-apa. Lah benar gak sih? Kan katanya bertumbuh bersama. Kita gak pernah tegur, kita gak pernah kasih masukan misalnya ya. Terus kita ngomongin, wah itu gak pernah berubah. Gimana dia mau berubah? Murid yang satunya diem aja. Katanya murid Tuhan semua, katanya saling. Ingetin dong gitu lah. Nah oleh karena itulah mari sama-sama supaya ketika kita bisa menjaga pikiran kita bisa berkata dan bertindak hati-hati. Ketika hati kita ini bisa kita kuasai, bagi saya itu akan dengan mudah membuat ketenangan. Dan kalau kita tenang, mudah gak kita berdoa? Sangat mudah. Kita bila perlu bisa doakan nih orang-orang yang tadi ya, yang lagi bergumul apa, yang lagi ada masalah apa. Kita bisa dengan mudah berdoa untuk mereka. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari sama-sama. Ini peran kita bersama. Oh mungkin misalnya ya dalam kelompok sel atau sel grup yang kita punya. Kan biasanya baca ayat kan, kalau khotbah gini gak mungkin Bapak Ibu angkat tangan kan. Saya kurang ngerti, bisa ulangi? Gak bisa kan ya, bener gak sih? Atau berdiri, saya lagi bergumul ini doain dong. Kan gak bisa. Di kelompok sel grup bisa gak? Bisa. Jadi kita bisa ngomong, aduh tapi gimana ya, ngendalikan pikiran tuh susah banget. Nah, nanti mungkin ada yang bersaksi kali, ya saya juga tuh susah tuh, tapi waktu itu yang saya lakukan misalnya apa. Jadi kadang-kadang ada banyak kesaksian orang-orang di sekitar kita menolong kita untuk bisa secara pikiran kita, secara hati kita semakin menjadi lebih baik. Nah karena itulah jangan kita gak apa ya, memang mungkin ada waktu yang harus diberikan macam-macam gitu ya. Tapi ketika kita ada dalam kelompok itu pun ya gak jadi datang duduk diam gitu loh. Tapi kita juga punya peran di dalamnya. Saling ngingetin, saling sharing satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ciptakan, slide bawahnya lagi, ciptakan komunitas yang saling mengasihi. Kita mah tadi nyanyi hari ini gitu ya, bergandengan tangan gitu ya. Nyanyi mah gampang, satukanlah hati kami, gampang banget nyanyi lah. Cuma keluar aja nyerocos. Aplikasi yang susah kan gitu. Kita ngomong ciptakan komunitas yang saling mengasihi. Orang lain mengenal kita karena kita anaknya. Orang lain mengenal kita pengikut Kristus justru melalui kasih, benar gak? Karena kasih itu, dan kalau kita lihat baca di sini ini lagi ngomongin kasih di antara saudara seiman loh Bapak Ibu. Kita nggak ngomongin dulu keluar sana, nggak usah ngomong dirasakan kasih di dunia ke ujung sana. Kalau yang di dalam tidak merasakan kasih kita, bagus kita ngomongin di dalam dulu, kan gitu kan ya? Dikatakan kasih yang tulus. Saya pakai kalau nyimpulkan yang mungkin ada dibilang agape itu tindakan macam-macam kita mungkin sudah tahu. Saya pakai kata ya itu aja lah ya, kasih yang walaupun bukan jikalau. Kalau kasih yang jikalau gitu ya, saya mengasihi jika dia suka memberkati saya kan gitu. Saya mengasihi jika dia memuji saya. Saya begini jika. Bagi saya bukan itu kasih yang diinginkan oleh firman Tuhan. Kasih yang walaupun saya mengasihi kamu walaupun kamu bencekno tingkat dewa gitu kan ya. Kan kadang-kadang ada gak sih Bapak Ibu? Saya gak tahu ya, tapi saya pernah tuh ya, ada mahasiswa gitu ya. Kalau saya lihat mahasiswa saya, rasanya ya, ini kalau adik gua nih habis juga nih gitu ya. Tapi ketika saya lihat dia, aduh kok kayaknya ya, gimana caranya ya mau marah gitu ya. Padahal dia dikasihi oleh Tuhan kan gitu. Satu anak ya, tatoan, banyak tatonya ya di kelas. Pada waktu saya lihat, terus dia tuh kayaknya ngomong pokoknya Mesuan Surabaya, nggak boleh disebut ya. Nanti kalau sebut jadi contoh kan dipotong ya, direkaman ya, viral ya. Kita masuk trending ya. Jadi makanya saya nggak sebut. Dia sambil lihat saya sambil bilang gini, GTV misalnya gitu ya. Pokoknya itulah ada JJ-nya di depan kan. Saya waktu lihat, ya, ini pikiran saya ini kalau lulus di kelas saya nih, hebat ini, nggak akan saya luluskan. Udah mulai ya perencanaan negatif muncul. Lihat ya, pikiran kalau nggak kita bereskan, itu bisa kemana-mana. Terus sudah kayak gitu, saya langsung masih terangkan. Jadi anak-anak, para mahasiswa, kita rencana akan bahas ini, satu semester akan bagaimana gitu ya. Setelah selesai, terus saya lihat muka anak ini, muka yang tadinya saya lihat seperti
Mau dibilang seperti iblis ya gak enak gitu. Tapi mukanya memang menjengkelkan menurut saya. Tapi pada waktu saya berbalik dan saya bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ketika saya lihat anak itu, saya seperti ngeliat seorang anak muda yang seperti kayak pengen kita kasihan itu loh. Pernah gak lihat rasa iba muncul itu loh? Pernah gak sih ngalami Bapak Ibu? Ketika lihat orang, kok saknoe ya gitu loh. Tiba-tiba saya lihat wajah anak ini kayak, ini wajah yang disaknokan itu loh. Wajah yang kok kayaknya sedih banget lihat dia ya gitu ya. Saya jadi tiba-tiba ngerasa, oke, saya akan mengajarkan kamu arti cinta. Nah kurang lebih gitu tuh muncul tuh di hati. Selesai kelas, kamu jangan pulang dulu. Terus kursi temannya ditendangnya ke depan itu loh. Apa sih? Pokoknya kamu gak boleh pulang dulu. Yang lain pulang. Saya ngomong cuma berdua sama dia. Saya ini mau tanya, apakah kamu pernah bermasalah dengan saya? Mungkin di OWIK, di ospek, saya pernah menyakiti kamu kah? Sehingga kamu luka ke saya, sehingga kamu berlaku tidak baik ke saya. Ini saya katakan mengklarifikasi, mengklirkan pikiran negatif. Terus anak itu diem, enggak. Atau mungkin saya pernah khotbah di gereja sekolahmu. Kadang-kadang kalau saya khotbah di sekolah kan suka turun, suka saya tanya-tanyain tuh. Itu mungkin petaka bagi siswa kali kan ya. Kalau gak bisa jawab kan malu kan ya. Mungkin dia merasa dipermalukan. Saya tanya apakah mungkin waktu saya khotbah di sekolahmu? Enggak. Atau mungkin kamu pernah ke ruangan kemahasiswaan ketemu saya? Enggak. Saya pikir gini, enggak. Ini terus apa sih maumu gitu kan ya. Lah kalau memang enggak terus kenapa nak? Maksud saya kalau saya pernah melukai kamu. Saya pengen minta maaf ke kamu. Karena saya enggak akan membiarkan satu semester kamu kehilangan berkat dari setiap pengajaran saya. Terus dia lihat lagi. Enggak pernah Bu. Terus kenapa? Jawab Po. Jawab, saya butuh jawaban. Jangan enggak. Itu anak SD, TK. Mahasiswa harus jawab gitu loh. Mulai dia bilang, saya tuh ngomong ke teman-teman saya Bu. Gak ada dosen yang saya takuti. Nah mungkin karena saya dikenal sebagai dosen yang cukup ini ya, tegas, disiplin. Oh saya gak boleh orang buka handphone di ruangan kelas saya. Terlambat silang langsung. Jadi mungkin mereka ngerasa, ayo lu berani gak sama Bu Ida? Saya cuma pengen nunjukin kepada teman-teman kelompok saya Bu. Tidak ada yang saya takuti termasuk ibu. Oh ya udah terus gimana supaya enak biar teman-temanmu nganggap bahwa kamu hebat dah ya. Saya bantu dah tapi kamu jangan gitu di kelas saya. Enggak Bu enggak kok, enggak lagi kok Bu enggak. Saya tahu Bu terima kasih Bu duduk langsung. Sejak itu di week kedua sampai week terakhir anak itu sangat aktif, sangat bisa berkontribusi di dalam diskusi-diskusi kita. Coba yang saya pakai ilmu prasangka, ilmu nujum ya. Pikiran terus saja, anak ini memang gak suka sama saya. Ini harus ditengking misalnya kayak gitu ya. Mungkin kalau itu yang saya lakukan apa yang terjadi? Sampai akhir semester dia tidak pernah merasakan apa artinya kasih. Nah ketika itu dia langsung bilang ibu kok bisa sih gitu ya. Nah tinggal kita ngomong tuh, kita gak usah ngomong penginjilan-penginjilan dulu. Kadang-kadang kasih yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan itu bisa menyatakan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Mengasihi walaupun dia sudah menyakiti saya. Mengasihi itu enggak mudah, makanya saya bilang walaupun bukan jikalau. Apalagi itu, ini saya ngomong saya gak kenal dia kan ya. Saya cuma dipertemukan di kelas mata kuliah agama. Nah gimana kalau itu antara kita saudara-saudara seiman. Bukankah harusnya itu lebih gitu ya. Dan selanjutnya adalah slide bawahnya lagi. Kasih yang akan membuat kita, ini dari bagian ayat yang ke ini tadi ya. Menutupi banyak dosa. Bukan berarti gini nih ya, dia berdosa, jangan kita tutupi supaya gak ada yang ketemu, bukan begitu maksud saya, yakin bukan itu artinya. Tetapi kita menutupi itu dalam arti, ya kita mungkin oke, kita tahu dia jatuh di dalam suatu dosa, gak usah di-sharing-sharingkan atas nama doa. Udah kita aja yang mendoakan dia. Kan kadang orang suka gitu, ya udah akhirnya iya dibawa ke dalam sel grup atau dibawa ke dalam ini biar didoakan. Kalau itu yang kita pengen lakukan, izin ke orangnya. Bolehkah saya ngomong ke beberapa orang? Bolehkah saya ngomong ke para hamba Tuhan? Bolehkah saya ngomong ke siapapun itu? Karena ketika seseorang itu ngomong ke kita, berarti dia percaya sama kita. Ketika kita dipercaya, jangan sampai kita mengecewakan kepercayaan itu. Dengan memutuskan sendiri. Tujuan baik, saya anggap dah ya, karena kita dalam namanya juga murid Tuhan gitu ya. Tujuan kita baik semua dah ya. Tapi cara itu kurang tepat. Akhirnya kekurangan, kelemahan, kejatuhan, dosa orang tersebut diketahui satu RT.
Terus untungnya apa? Emang setelah satu dunia tahu akhirnya dia bertobat? Menurut saya, ini menganalisa saja, kemungkinan besar justru dia akan tinggalkan gereja Tuhan. Karena apa? Dia bukan merasa dikasihi, tapi dia merasa dipermalukan. Nah, oleh karena itulah kita lihat kasih yang walaupun tadi menutupi banyak dosa gak berarti mengkompromikan dosa loh. Saudara, enggak. Kita perlu ingatkan gak perlu. Kita perlu kasih tahu itu gak benar, perlu. Kita perlu ngasih tahu dia wah itu gak benar. Nah terus apa lagi maknanya gitu ya. Kasih yang walaupun tadi berarti kita mudah memaafkan. Tapi itu ada karakter-karakter orang sih, bener gak sih? Ada kan orang-orang beda-beda ya. Kalau kayak saya tuh gampang memaafkannya. Tipenya memang saya susah untuk ini ya. Kalau udah datang udah saya minta maaf. Saya mau bilang enggak tuh gak bisa saya. Oke saya maafin gitu ya. Ya sudahlah ya, yang lalu biarkanlah berlalu gitu ya. Nanti kalau terjadi lagi, udah 2 kali, 3 kali, 7 kali baru gak diampuni. Enggak ya. Nah maksud saya kan katanya kan 7 kali kan. 7 kali udah ngerasa banyak. Padahal pengampunan tidak terbatas ya. Kita mudah memaafkan. Nah di dalam komunitas itu kita bisa saling menolong. Misalnya aduh saya lagi benci banget sama orang. Kita bisa sharingkan. Gimana ya mungkin ada orang yang bisa men-sharingkan juga pengalaman dia. Untuk memaafkan. Bagaimana mungkin kita bilang Allah itu memaafkan. Kalau kita yang berkata percaya kepada Allah tidak memaafkan. Bagaimana mungkin kita berkata Allah itu selalu membuka tangannya menerima kita, mengampuni kita setiap waktu apapun dosa kita. Kalau kita bisa mempermasalahkan satu dosa, satu kelemahan, satu kekurangan, satu kesalahan orang tertentu terhadap kita. Bukankah kita gambar-gambar Allah? Bagaimana mungkin gambar itu tidak menyatakan karakter Allah? Nah itulah sebabnya kita ngomong nih kasih. Jadi gak hanya ngomong ya. Menutupi banyak dosa, mudah memaafkan. Tambah lagi ya yang mungkin menantu mertua yang serumah, suami istri ya. Kalau kita ingat berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali gitu ya. Bapak Ibu kan dibilang 70 kali 7 kali ya. Kalau Anda ini berandai-andai, kalau maksud Tuhan itu 490 kali. Siapa yang sudah nikah 10 tahun lebih di sini? Sampai enggak 490 kali? Kesalahan dalam 10 tahun. Gak nyampe? Puji Tuhan ya kalau gak nyampe ya. Kalau gak nyampe luar biasa ya. Jangan-jangan dia pura-pura gak ngomong loh. Sebenarnya dia sakit hati gak ngomong. Gak ya. Mulai ya setannya muncul. Maksud saya kalau gak nyampe dalam 10 tahun 490 kali puji Tuhan. Tapi kalau saya ngelihat itu kebanyakan sampai bener gak? Lewat 490 kali. Kalau 10 tahun. Tapi kembali lagi gitu ya. Ya Tuhan gak bilang 490 kali. Itu kan artinya gak terbatas gak sih? 7 kan akan sempurna katanya. Kalau kita menafsirkannya berarti kesempurnaan kali kesempurnaan. Hasilnya kesempurnaan dalam arti gak terbatas. Bukan 490 kali. Pokoknya pengampunan itu tidak terbatas. Nah kemudian di sini katakan lagi mari sama-sama kita belajar menerima kekurangan. Kejatuhan seseorang. Bukan bilang gak apa-apa loh ya. Oh kamu jatuh gak apa-apa Tuhan paham. Gak begitu maksudnya. Tapi bantu dia untuk bangkit kembali. Bantu kembali dia untuk bisa pulih. Bantu dia kembali untuk bisa oke ya saya sudah jatuh, saya mesti lepas. Saya mesti bisa lepas dari dosa ini. Mungkin dia gak ngomong kepada banyak orang, tapi dia bisa ngomong ke beberapa orang yang ada di komunitas kita yang saat ini. Tidak memperbesar masalah. Ketika sudah masalah itu sudah selesai ya sudah. Itu yang juga tidak kalah penting ya untuk kita miliki. Bapak Ibu dan Saudara slide bawahnya lagi. Kapan kita merasa sangat dikasihi? Kapan kita merasa sangat dikasihi? Saya simpulkan saja ya masalah jawabannya ya. Karena nanti takutnya saya udah lihat nih 5 menit lagi ya. Kapan kita merasa sangat dikasih? Menurut saya pada waktu kita terpuruk, pada waktu kita melakukan hal yang paling tidak baik, hal yang paling buruk dari hidup kita, tapi kita tetap dipeluk, dikasihi dan diterima. Itulah saat kita merasa kita dikasihi. Kalau seorang anak karena juara kelas, mamanya bilang I love you nak. Dia mengatakan I love you karena prestasi anaknya. Itu bagi saya gak bisa kita bilang itu sebagai betul-betul kasih. Yang tadi dikatakan walaupun tadi. Tapi ketika anaknya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Melakukan sesuatu yang mengecewakan dia. Tapi dia tetap berkata nak aku mengasihimu. Saat itulah seseorang merasa sangat dikasihi. Selanjutnya adalah slide bawahnya lagi. Kasih yang seperti apa? Kasih yang akan membuat kita, dikatakan di sini, memberi tumpangan dengan sukacita.
Dalam arti apa Bapak Ibu? Kita mau menolong, mudah untuk menolong. Ini kita ngomong di lingkungan kita ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu, siapa di antara kita yang cukup cepat ketika kita tahu ada misalnya dari jemaat yang mengalami masalah. Kecuali si diakonia ya. Kok diakonia kan dia nyari-nyari tuh ya. Bukan nyari ya, dilaporkan kali ya. Ini ada nih, lagi ada masalah kan gitu ya. Siapa yang paling tahu di antara kita? Saya nggak tahu ya, mungkin bisa juga ya, gimana mau tahu kalau dia nggak cerita kan gitu ya. Lanjutannya adalah gimana dia mau cerita kalau dia nggak merasa aman untuk cerita. Berarti ketika komunitas itu membuat seseorang rasa aman, mungkin mudah nggak dia bercerita ketika dia bergumul dalam suatu situasi kesulitan hidup. Kalau bagi saya, kalau dia merasa nyaman, merasa aman, pasti dia dengan mudah bisa menceritakan apa yang dia alaminya. Nah di sini dikatakan memberikan tumpangan karena pada waktu itu jemaat Tuhan, orang-orang yang dimana Petrus memberikan surat ini, mereka mengalami penderitaan, mereka kadang-kadang mesti pindah, mereka pergi ke suatu tempat yang lain. Sehingga mungkin dia butuh nih, aku butuh tempat nih, aku butuh tumpangan. Nah kita mungkin gak sampai kali ya tumpangan ya, saya rasa kayaknya belum ya sampai detik ini mungkin gak sampai ke situ. Tapi mungkin kita oke nih, dia ada kebutuhan, ada keperluan apa. Baik itu masalah ya, saya nggak tahu mungkin masalah perekonomian, kebutuhan hidup, kesulitan sekolah atau apapun itu. Sejauh mana kita dengan mudah untuk menolong. Saya nggak usah bilang dulu ya seperti jemaat mula-mula. Bapak Ibu ingat jemaat mula-mula? Saya nggak tahu apakah sampai detik ini ada gereja yang seperti jemaat mula-mula menjual apa yang dimilikinya, dibagikan. Nggak tahu dah ya. Kayaknya kita juga belum sampai ke sana, masih bisa memberi kayaknya ya. Belum sampai ke titik kita ngejual kan, betul ya? Berarti ketika kita punya, kita nggak cukup selalu mengatakan gini, doa Bapa kami kan berikanlah kami makanan yang secukupnya. Berarti kalau lebih, bagi dong, kan gitu kan ya? Saya kalau pakai istilah gitu sih, berilah kami makanan yang secukupnya, berarti cukup. Ketika kita cukup, maka kita bisa berbagi. Kalau nggak salah Cak Lontong ya, Cak Lontong bilang apa? Miskin itu kondisi, sederhana itu gaya hidup. Harusnya anak Tuhan gaya hidupnya adalah sederhana. Karena ketika dia memiliki gaya hidup sederhana, dia bisa menolong banyak orang dari kelebihan kelimpahan yang dia miliki. Nah itulah disebabkan di sini dikatakan mari kita bersama-sama, kita saling membantu, kita memberi bagi sesama kita yang membutuhkan. Ya kita nggak hanya duit kali ya, mungkin membutuhkan orang yang mendengar, ya telinga untuk mendengar. Mungkin apa ya, kadang-kadang kan orang tuh pengen sekali curhat, nggak punya teman curhat. Nah itu bisa juga terjadi gitu ya. Boleh lanjut lagi. Bapak Ibu dan Saudara, slide bawahnya saya tuliskan di sini. Ketika kita melakukan kasih kita itu menolong orang lain. Pertanyaannya adalah apakah orang bisa melihat pertolongan Tuhan dari perbuatan baik kita. Jadi kalau orang bersaksi misalnya ya, saya ngerasa aduh Tuhan, saya butuh pertolongan, tiba-tiba ting tong kita muncul bawa makanan misalnya. Nanti dia cerita, ya tiba-tiba Tuhan mengutus si ini nih nolong saya. Kebayang gak ya? Jadi orang melihat Tuhan, pertolongan Tuhan dari perbuatan anak-anak Tuhan. Harusnya komunitas kan begitu gak sih? Harusnya kita bisa betul-betul bagaimana ngelihat, bagaimana orang bisa melihat perbuatan, kebaikan Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu. Dari perbuatan kita, dari tindakan kita. Kalau itu yang terjadi, wow, kita gak perlu lagi, saya rasa kan sekarang banyak orang-orang muda apalagi. Mengatakan apa? Mana Tuhan? Tuhan tidak terlihat kan gitu ya. Menurut saya salah satu yang membuat banyak orang tidak melihat Tuhan. Karena banyak anak-anak Tuhan tidak dapat menyatakan kehadiran Tuhan dari setiap perilaku dan hidupnya. Tapi kalau itu bisa terjadi, saya rasa bisa ya, orang bisa ngeliat, orang ngelihat Tuhan itu dari diri kita, dari hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara, mudah tidak? Makanya beradalah dalam komunitas. Komunitas mungkin kita tadinya kita bukan orang, kan kita juga bukan orang yang maha tahu ya. Tapi ketika kita ikut dalam komunitas kita bisa dengar, ini ada saudara kita lagi bergumul nih. Oh ya aku pengen menolong. Karena kita ada dalam komunitas itu. Nah terus kita lihat lagi apa, oke nih kita belajar apa. Di dalam pertumbuhan iman kita, kita ada dalam komunitas tersebut. Karena itu mari sama-sama Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan mampukan saya untuk berada dalam sebuah komunitas. Dan dalam komunitas itu tidak hanya orang lain saya tuntut untuk berperan, tetapi saya juga berperan. Dan saya ingin akhiri Bapak Ibu.
dalam komunitas, saya percaya kita ingin mengatakan kita kan bertumbuh nih. Kalau bertumbuh berarti kita tidak sempurna. Kita bisa saling mengatakan ke kiri dan ke kanan kita. Atau mungkin ketika kita ketemu seseorang kita bisa mengatakan apa? Aku tidak sempurna, kamu tidak sempurna. Tetapi ketika kita disatukan dalam keluarga besar, Gloria Nirwana Eksekutif, kita yang tidak sempurna ini berarti Tuhan ingin kita saling menyempurnakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa Tuhan kami sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kami ada dalam sebuah komunitas untuk bertumbuh. Kami tidak bisa bertumbuh sendiri, kami butuh berkolaborasi, kami butuh saudara-saudara seiman kami, kami butuh Tuhan, kami butuh diri kami pun untuk bersama-sama saling dibentuk untuk bisa semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan tolong kami, tidak mudah keegoisan di dalam diri kami atau mungkin kesibukan juga bisa membuat kami akhirnya tidak berada di dalam komunitas itu untuk terus bersama-sama bertumbuh. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kami agar kami mengambil sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ingin dipakai oleh Tuhan menumbuhkan iman sesamaku, sebagaimana sesamaku sudah Tuhan pakai untuk menumbuhkan imanku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.